Selamat datang di materi pembelajaran tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Saya, Andi Mardiana Padupai, akan memandu Anda dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip manajemen dapat diterapkan secara efektif. Pada materi ini, kita akan fokus pada 3 aspek utama yang menjadi dasar pengelolaan lembaga pendidikan, yaitu 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen keuangan. Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam lembaga pendidikan, manajemen SDM mencakup pengelolaan tenaga pendidik, staf administrasi, dan personel lain. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan produktif demi mendukung kegiatan belajar mengajar yang optimal. Manajemen SDM di lembaga pendidikan meliputi 4 fungsi utama: perencanaan, planning. Lembaga pendidikan merencanakan kebutuhan tenaga pendidik, staf administratif, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Pengorganisasian, organizing, mengorganisir tugas sesuai kemampuan individu untuk mencapai efisiensi. Pengarahan, directing, memberikan arahan yang jelas, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi staf. Pengendalian, controlling, memantau kinerja SDM secara berkala dan memberikan evaluasi untuk perbaikan. Analisis kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah siswa, program studi, dan kurikulum yang dijalankan. Peramalan kebutuhan SDM, memproyeksikan kebutuhan SDM di masa depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan strategi rekrutmen, merancang strategi untuk merekrut tenaga kerja baru atau mengembangkan SDM yang sudah ada. Komponen perencanaan SDM di lembaga pendidikan, pengembangan dan pelatihan, fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan profesional dan program pengembangan. Manajemen karir dan retensi, merancang jalur karir untuk tenaga kerja agar tetap termotivasi dan loyal terhadap lembaga. Penilaian kinerja dan evaluasi, menilai efektivitas tenaga kerja secara berkala untuk memastikan kualitas kerja tetap optimal. Perencanaan sumber daya manusia (SDM) adalah proses strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang tepat, jumlah yang cukup, dan pada waktu yang sesuai. Dalam lembaga pendidikan, perencanaan SDM berperan penting untuk menjaga kelancaran operasional dan kualitas layanan pendidikan. Poin utama, definisi, menentukan kebutuhan tenaga kerja. Tujuan, mendapatkan tenaga kerja berkualitas. Contoh, merencanakan rekrutmen dosen baru berdasarkan jumlah mahasiswa. Pengorganisasian sumber daya manusia (SDM) adalah proses pengaturan struktur dan pembagian tugas serta tanggung jawab di antara tenaga kerja dalam organisasi. Dalam lembaga pendidikan, pengorganisasian SDM bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki peran yang jelas dan bekerja secara sinergis guna mendukung pembelajaran dan operasional lembaga. Poin utama, definisi, mengatur struktur organisasi yang efektif. Tujuan, meningkatkan efisiensi kerja. Contoh, membagi tugas dosen berdasarkan keahlian. Pengarahan SDM adalah proses memberikan arahan dan motivasi kepada tenaga kerja agar mereka dapat bekerja secara produktif dan mencapai tujuan organisasi. Dalam lembaga pendidikan, pengarahan yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Poin utama, definisi, memimpin dan memotivasi staf. Tujuan, meningkatkan produktivitas. Contoh, pelatihan motivasi bagi dosen dan staf. Elemen-elemen utama dalam pengorganisasian SDM. Pembagian tugas dan tanggung jawab. Tugas-tugas dibagi secara adil sesuai dengan keahlian dan posisi tenaga kerja, seperti guru, staf administrasi, dan tenaga teknis. Struktur organisasi dirancang jelas mencakup hierarki, jalur komunikasi, dan hubungan antar bagian untuk efisiensi operasional. Koordinasi dan kolaborasi, menciptakan sinergi antar individu dan antar bagian untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Pengorganisasian, delegasi wewenang yang efektif untuk memberdayakan staf dan mendukung kegiatan operasional. Komunikasi efektif,
sistem komunikasi yang transparan dan efisien untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat pengambilan keputusan. Fleksibilitas organisasi, organisasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi, regulasi, dan kebutuhan operasional. Proses pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kinerja tenaga kerja untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan tujuan organisasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam lembaga pendidikan, pengendalian SDM bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik, staf administrasi, dan staf pendukung bekerja secara efektif, efisien, dan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan lembaga. Definisi, mengevaluasi kinerja tenaga kerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tujuan, menjaga kualitas pengajaran serta efektivitas tenaga pendidik dan staf pendukung dalam menjalankan tugas. Contoh, melakukan evaluasi kinerja dosen setiap semester guna memastikan standar kerja tercapai. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Dalam konteks lembaga pendidikan, manajemen keuangan berfokus pada bagaimana lembaga memperoleh, menggunakan, dan mengontrol dana untuk mendukung operasional serta kegiatan pendidikan. Perencanaan keuangan menyusun anggaran pendidikan yang mencakup pendapatan, misalnya biaya pendidikan, donasi, dan pengeluaran, misalnya gaji staf, pemeliharaan fasilitas. Perencanaan yang baik memastikan keberlanjutan finansial lembaga. Pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran dilakukan berdasarkan prioritas, seperti pengembangan kurikulum, fasilitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pengawasan keuangan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan menghindari penyimpangan atau pemborosan. Audit dan pelaporan. Melakukan audit keuangan secara berkala dan membuat laporan transparan untuk memastikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa organisasi atau lembaga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam konteks lembaga pendidikan, perencanaan keuangan berfungsi untuk mengatur anggaran secara bijaksana, sehingga semua kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan lembaga. Poin-poin utama, definisi, menyusun rencana anggaran pendidikan. Tujuan, keberlanjutan finansial. Contoh, menyusun anggaran untuk fasilitas. Langkah-langkah pengelolaan anggaran di lembaga pendidikan. 1. Penyusunan anggaran. Identifikasi kebutuhan. Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan lembaga pendidikan, baik untuk pengeluaran rutin seperti gaji staf, utilitas, dan pemeliharaan fasilitas, maupun pengeluaran proyek seperti pengembangan kurikulum dan pelatihan staf. Kategorisasi anggaran. Anggaran dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti anggaran operasional, pembangunan, atau pengembangan program. Kategorisasi ini mempermudah pemantauan dan analisis. 2. Pengalokasian dana. Prioritas pengeluaran. Dana dialokasikan berdasarkan prioritas strategis lembaga. Misalnya pengajaran mendapat alokasi lebih besar dibanding kegiatan administratif. Alokasi berdasarkan kebutuhan. Dana didistribusikan secara proporsional sesuai kategori anggaran dan prioritas yang telah ditentukan. 3. Implementasi anggaran. Pelaksanaan rencana anggaran. Implementasi dilakukan sesuai rencana yang telah disusun dengan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Pencatatan transaksi. Semua transaksi harus dicatat secara rinci untuk transparansi dan mempermudah pemantauan. 4. Pemantauan dan pengendalian. Monitoring penggunaan dana, evaluasi berkala dilakukan untuk membandingkan pengeluaran aktual dengan rencana anggaran, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan. Tindakan korektif, jika terjadi over budgeting atau penyimpangan, tindakan perbaikan dilakukan segera. 5. Evaluasi kinerja anggaran. Analisis kinerja, setelah periode tertentu. Dilakukan analisis perbandingan anggaran yang direncanakan dengan hasil aktual. Evaluasi ini mencakup efektivitas penggunaan dana terhadap tujuan pendidikan,
Pengelolaan anggaran adalah proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penggunaan dana dalam suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Tujuan utamanya adalah memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai target organisasi, sembari menjaga kestabilan keuangan. Dalam konteks pendidikan, definisi, alokasi dana sesuai kebutuhan. Tujuan, mencegah pemborosan. Contoh, mengalokasikan dana lebih besar untuk penelitian dan pengembangan riset. Pengawasan keuangan adalah proses penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana dalam suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan, dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengawasan melibatkan definisi, monitoring penggunaan anggaran untuk memastikan sesuai tujuan. Tujuan, mencegah penyimpangan dan pemborosan dana. Contoh, pembuatan laporan keuangan bulanan yang transparan. Pengawasan keuangan merupakan elemen kunci untuk menjaga stabilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana lembaga pendidikan. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi perencanaan anggaran, menyusun anggaran yang realistis dan akuntabel untuk memastikan semua kegiatan mendapatkan dana yang cukup. Pencatatan dan pelaporan, mengadakan pencatatan keuangan secara akurat dan menyusun laporan berkala untuk memantau kondisi keuangan lembaga. Pengawasan internal, menerapkan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan, fraud, dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Audit, melakukan audit internal maupun eksternal secara rutin untuk memastikan transaksi sesuai kebijakan dan prosedur. Kepatuhan hukum, memastikan seluruh aktivitas keuangan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Evaluasi kinerja, mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana untuk perbaikan pengelolaan di masa depan. Audit dan pelaporan adalah dua aspek penting dalam pengawasan keuangan yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana lembaga pendidikan. Audit merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan, catatan, serta sistem pengendalian internal suatu organisasi. Tujuan utama dari audit adalah memastikan semua informasi keuangan disajikan dengan benar sesuai standar akuntansi yang berlaku. 1. Jenis audit. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal untuk mengevaluasi efektivitas proses pengendalian dan manajemen risiko di dalam organisasi. Audit eksternal dilakukan oleh auditor independen dari luar organisasi untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. 2. Proses audit, perencanaan, menyusun rencana audit, termasuk area yang akan diperiksa dan pengumpulan data awal. Pengujian, memeriksa transaksi keuangan, prosedur, dan sistem pengendalian yang ada. Pelaporan, membuat laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan opini auditor. 3. Manfaat audit, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal. Pelaporan keuangan adalah proses penting dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan organisasi kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen, dewan direksi, dan pihak eksternal seperti investor serta regulator. 1. Definisi, pelaporan keuangan merupakan proses yang bertujuan untuk menyediakan data keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan. 2. Jenis laporan, laporan keuangan utama, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja, berisi analisis kinerja organisasi, termasuk rasio keuangan dan analisis varians. Laporan audit, menyajikan hasil audit, opini auditor, serta rekomendasi perbaikan. 3. Kualitas pelaporan. Pelaporan yang baik memiliki beberapa karakteristik utama. Akurat, informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan standar, mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS atau GAAP. Relevansi, harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya untuk mendukung pengambilan keputusan. 4. Manfaat pelaporan,
membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi, memfasilitasi pemantauan kinerja terhadap rencana anggaran dan operasional yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan penyesuaian kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa materi pembelajaran yang disediakan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta standar pendidikan yang berlaku. Kurikulum sendiri mencakup seluruh rangkaian program pendidikan, meliputi tujuan, isi materi, metode pengajaran, dan evaluasi. Dengan manajemen yang baik, kurikulum dapat menjadi pedoman utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang terarah dan efektif. Manajemen kurikulum terdiri atas beberapa tahapan utama. 1. Perencanaan kurikulum. Langkah awal dalam manajemen kurikulum adalah mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta sesuai dengan standar pendidikan nasional maupun internasional. Perencanaan ini bertujuan memastikan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan. 2. Pengembangan dan implementasi kurikulum. Tahapan ini melibatkan tenaga pendidik dan ahli untuk mengembangkan materi ajar, metode pembelajaran yang efektif, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung pembelajaran. Implementasi memastikan kurikulum terlaksana sesuai rencana. 3. Evaluasi kurikulum. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kurikulum tetap up-to-date dan relevan dengan perkembangan zaman. Evaluasi mencakup konten, metode pengajaran, hingga hasil pembelajaran yang diharapkan. 4. Penyesuaian kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi, kurikulum disesuaikan agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. Penyesuaian ini memastikan kurikulum selalu relevan dan aplikatif. Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. 1. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka. Fokusnya adalah membentuk karakter, sikap nasionalisme, dan mempertahankan kemerdekaan. Kurikulum ini sederhana dengan mata pelajaran yang terbatas. 2. Kurikulum 1952. Kurikulum ini memberikan penekanan pada pendidikan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi lingkungan peserta didik. Dikenal sebagai kurikulum, rencana pelajaran terurai, kurikulum ini mulai mengintegrasikan materi lokal ke dalam pelajaran. 3. Kurikulum 1964. Rencana Pendidikan 1964 berfokus pada konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan 5 aspek, moral, kecerdasan, emosional artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat pendidikan dasar yang menyeluruh. 4. Kurikulum 1968. Setelah perubahan politik pada masa Orde Baru, kurikulum ini menekankan pendidikan moral Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan kerja. Orientasinya adalah memenuhi kebutuhan nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. 5. Kurikulum 1984, Cara Belajar Siswa Aktif, CBSA. Kurikulum ini mengadopsi pendekatan cara belajar siswa aktif, CBSA, dengan tujuan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dipandang sebagai subjek aktif yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan belajar. 6. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan gabungan antara pendekatan CBSA dan elemen-elemen kurikulum sebelumnya. Ciri khasnya adalah pengenalan pembagian semester dan pengaturan jam pelajaran yang lebih terperinci. Namun, kurikulum ini mendapat kritik karena padatnya materi yang membuat siswa merasa terbebani. 7. Kurikulum 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi, KBK. Fokus kurikulum ini adalah pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, mencakup kompetensi dasar dan kompetensi inti. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik. 8. Kurikulum 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal.
Fokusnya adalah pada pencapaian standar nasional pendidikan dengan fleksibilitas yang dapat diadaptasi oleh masing-masing sekolah. 9. Kurikulum 2013 Ke-13. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan karakter siswa dengan integrasi ilmu pengetahuan. Fokusnya pada kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar, KD, melalui pendekatan tematik yang integratif. Pendekatan pembelajaran menggunakan metode scientific approach yang melibatkan proses pengamatan, penanyaan, percobaan, penalaran, hingga komunikasi. Kurikulum ini memberikan penekanan lebih besar pada pembentukan karakter dan pendidikan budi pekerti. Sesuai dengan visi pendidikan nasional, 10. Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini merupakan inovasi terbaru yang diperkenalkan sebagai respons terhadap tantangan pendidikan, terutama selama pandemi COVID-19, memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Fokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk kompetensi global tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tren ke depan dalam perkembangan kurikulum. Seiring dengan perubahan zaman, perkembangan kurikulum masa depan akan semakin mengarah pada hal-hal berikut. 1. Digitalisasi pendidikan. Teknologi akan menjadi elemen sentral dalam proses pembelajaran. Penggunaan perangkat digital, platform pembelajaran daring, dan kecerdasan buatan akan mendukung proses belajar mengajar secara lebih interaktif dan efisien. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa akan lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi melalui pengalaman langsung. 3. Pembelajaran personalisasi. Setiap siswa akan diberikan ruang untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan masing-masing, memungkinkan proses pembelajaran yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan individu. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses sistematis yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Proses ini memastikan agar kurikulum relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perencanaan kurikulum, beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan meliputi definisi, menyusun rancangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan standar pendidikan nasional. Tujuan: menyelaraskan materi pendidikan dengan standar yang ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun tantangan masa depan. Contoh, implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mendukung pengembangan kemampuan siswa secara holistik. Langkah-langkah perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses yang melibatkan berbagai tahapan penting untuk memastikan kurikulum relevan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan siswa serta masyarakat. Berikut langkah-langkah utama dalam perencanaan kurikulum. 1. Analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Melakukan survei dan wawancara untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan. 2. Penentuan tujuan. Merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan terukur, menetapkan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan kurikulum. 3. Pengembangan konten. Menentukan materi ajar yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. 4. Metode pembelajaran. Memilih metode dan strategi pengajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengintegrasikan teknologi dan sumber daya pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. 5. Penilaian dan evaluasi. Merancang sistem penilaian yang dapat mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan kurikulum. Menetapkan kriteria dan indikator keberhasilan yang jelas. 6. Implementasi. Mengembangkan rencana implementasi untuk memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan dengan baik, melibatkan guru dan staf pendidikan dalam proses pelatihan dan pengembangan profesional. 7. Evaluasi dan revisi. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kurikulum, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan. Elemen perencanaan kurikulum. Dalam proses perencanaan kurikulum,
Terdapat beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan kurikulum efektif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan. Elemen-elemen tersebut meliputi 1. Filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan berfungsi sebagai landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Filosofi ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang akan dipegang dalam proses pembelajaran, seperti humanisme, konstruktivisme, atau pragmatisme. 2. Standar kurikulum. Standar kurikulum mengacu pada pedoman nasional atau internasional yang wajib diikuti. Standar ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang konsisten dan memenuhi harapan masyarakat. 3. Konteks lokal. Dalam perencanaan kurikulum, penting untuk mempertimbangkan budaya, nilai-nilai, dan kebutuhan lokal. Elemen ini membantu kurikulum tetap relevan dengan latar belakang sosial dan budaya peserta didik. 4. Fleksibilitas. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Fleksibilitas ini juga memastikan kurikulum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. 5. Inovasi. Elemen inovasi menekankan pentingnya penggunaan teknologi modern dan metode pembelajaran baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Pengembangan dan implementasi kurikulum merupakan dua tahap penting dalam proses pendidikan yang berfokus pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Pengembangan kurikulum adalah proses sistematis untuk merancang, mengorganisasi, dan menyusun isi serta struktur kurikulum yang akan digunakan dalam pengajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tahapan pengembangan. 1. Analisis kebutuhan. Melakukan evaluasi mendalam untuk memahami kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Mengidentifikasi kekurangan dalam kurikulum yang ada agar dapat dilakukan perbaikan. 2. Penetapan tujuan dan sasaran. Merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan terukur. Menentukan sasaran pembelajaran spesifik yang ingin dicapai. 3. Penyusunan konten. Memilih topik, konsep, dan keterampilan yang relevan. Menyusun materi ajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 4. Desain pengalaman pembelajaran. Menyusun metode pengajaran yang efektif. Merancang aktivitas pembelajaran siswa, serta menentukan sumber daya yang dibutuhkan. 5. Pembuatan alat penilaian. Mengembangkan instrumen seperti ujian, tugas, dan proyek untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara objektif. Partisipasi stakeholder. Melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kurikulum yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan semua pihak. Keterlibatan ini juga meningkatkan penerimaan kurikulum di lapangan. Implementasi kurikulum adalah proses menerapkan kurikulum yang telah dirancang ke dalam praktik pengajaran di kelas. Tahapan ini bertujuan untuk mewujudkan rencana pembelajaran menjadi kegiatan nyata yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tahapan implementasi. 1. Pelatihan guru. Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum dengan efektif. Pelatihan ini mencakup penggunaan strategi pembelajaran dan teknologi pendukung. 2. Penerapan di kelas. Menggunakan rencana pembelajaran dan metode yang telah dirancang untuk mengajar siswa secara langsung. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa dan dinamika kelas. 3. Penggunaan sumber daya. Memanfaatkan berbagai sumber daya seperti buku teks, teknologi, dan materi ajar tambahan. Tujuannya adalah untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan lancar. 4. Pengawasan dan dukungan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum di lapangan. Memberikan dukungan kepada guru dan siswa dalam menghadapi tantangan yang muncul selama proses pembelajaran. Evaluasi. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum. Identifikasi masalah yang muncul dan penerapan solusi atau perbaikan jika diperlukan untuk memastikan tujuan kurikulum tercapai. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan kualitas kurikulum yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum dapat memenuhi kebutuhan siswa, masyarakat,
serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi terdiri dari beberapa elemen utama. Definisi, yang fokus pada menilai efektivitas kurikulum. Tujuan, yaitu memastikan kurikulum selalu relevan dan sesuai perkembangan zaman. Contoh, seperti pelaksanaan evaluasi tahunan untuk memperbarui dan memperbaiki kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum pertama adalah menilai efektivitas. Proses ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kurikulum berhasil mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, evaluasi bertujuan untuk mendapatkan umpan balik. Melalui proses ini, masukan dari guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dikumpulkan untuk memahami pengalaman mereka serta tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Langkah ini membantu mengenali aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan mempertahankan elemen-elemen yang sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir, evaluasi bertujuan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Proses ini memberikan rekomendasi untuk revisi dan pengembangan kurikulum agar lebih relevan dan efektif di masa depan. 1. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pengajaran dan pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara langsung. Contohnya adalah observasi kelas, penilaian kinerja siswa, dan diskusi kelompok. 2. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah penyelesaian suatu program atau fase kurikulum. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa dan efektivitas kurikulum secara menyeluruh. Contohnya termasuk ujian akhir, evaluasi program, dan analisis hasil belajar. 3. Evaluasi proses. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai cara pengajaran dan metode yang digunakan oleh guru dalam kelas. Evaluasi ini juga fokus pada interaksi antara guru dan siswa, serta pendekatan yang diambil dalam pengajaran. 4. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil menilai pencapaian siswa berdasarkan hasil belajar yang terukur, seperti nilai ujian atau keterampilan yang dikuasai. Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik kurikulum membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Elemen dan evaluasi kurikulum. 1. Kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi bertujuan menentukan indikator yang jelas untuk menilai efektivitas kurikulum. Hal ini mencakup ketercapaian tujuan, relevansi materi, dan tingkat keterlibatan siswa. 2. Alat dan instrumen. Berbagai alat digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi, seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Alat ini mendukung proses pengumpulan data yang terukur dan valid. 3. Analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan mengenai keberhasilan kurikulum. Proses ini juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan untuk peningkatan di masa depan. 4. Pelaporan. Hasil evaluasi dirangkum dalam laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini disusun untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai bahan pengambilan keputusan. Proses evaluasi kurikulum meliputi 1. Perencanaan evaluasi. Langkah pertama dalam proses evaluasi adalah merencanakan tujuan evaluasi, menentukan metode yang digunakan, dan menetapkan kriteria yang akan diukur. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber, seperti hasil belajar siswa, umpan balik dari guru, serta observasi kelas untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. 3. Analisis dan interpretasi data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan area yang membutuhkan perbaikan guna meningkatkan kualitas kurikulum. 4. Rekomendasi dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, dibuat rekomendasi yang konkret dan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum di masa mendatang. Manfaat evaluasi kurikulum diantaranya. 1. Perbaikan kualitas pendidikan. Evaluasi kurikulum membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa melalui identifikasi dan perbaikan elemen yang kurang efektif. 2. Akuntabilitas. Dengan evaluasi, lembaga pendidikan dapat meningkatkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, memastikan penggunaan sumber daya yang tepat dan efisien. 3. Inovasi.
Evaluasi juga mendorong inovasi dalam pengajaran dan pengembangan kurikulum, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Penyesuaian kurikulum adalah proses untuk memperbarui, memperbaiki, atau menyelaraskan kurikulum agar lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Proses ini bertujuan untuk memastikan pendidikan tetap selaras dengan tuntutan zaman dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, penambahan materi terkait teknologi terbaru dalam kurikulum adalah langkah penting untuk mendukung kebutuhan pembelajaran era modern. Penyesuaian kurikulum dilakukan karena berbagai alasan penting. Pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang seringkali menuntut penambahan atau perubahan konten kurikulum untuk mencerminkan informasi terbaru. Kedua, kebutuhan siswa yang beragam, termasuk gaya belajar, kebutuhan khusus, dan minat siswa, harus diakomodasi agar pembelajaran lebih efektif. Ketiga, perubahan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat memengaruhi relevansi kurikulum. Keempat, umpan balik dari evaluasi kurikulum membantu mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan yang memerlukan perbaikan. Dan terakhir, perubahan regulasi dan kebijakan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun lokal, juga memengaruhi penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses penyesuaian kurikulum melibatkan beberapa langkah utama yang bertujuan untuk memastikan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan penyesuaian. Data dari evaluasi kurikulum, umpan balik siswa, dan masukan dari guru dikumpulkan untuk menentukan area yang memerlukan perubahan. Langkah kedua adalah perumusan tujuan dan sasaran baru. Tujuan pendidikan baru disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini, serta dirumuskan secara spesifik dan terukur. Tetita, pengembangan konten. Materi ajar diperbarui dengan informasi terbaru, termasuk penyusunan kembali silabus dan rencana pembelajaran. Langkah keempat adalah metode pembelajaran dan penilaian. Strategi pengajaran diadaptasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Sementara instrumen penilaian dirancang untuk menilai pencapaian berdasarkan tujuan baru. Kelima, pelatihan guru. Guru diberikan pelatihan untuk menerapkan perubahan secara efektif dengan difasilitasi diskusi dan kolaborasi. Langkah keenam adalah implementasi. Kurikulum yang telah disesuaikan dilaksanakan di kelas, memastikan sumber daya dan dukungan memadai untuk mendukung proses ini. Dan terakhir, evaluasi dan revisi berkelanjutan. Setelah implementasi, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas perubahan dan mengumpulkan umpan balik untuk revisi di masa mendatang. Manfaat penyesuaian kurikulum mencakup beberapa aspek penting yang mendukung keberhasilan pendidikan. Pertama, relevansi. Dengan penyesuaian, kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini. Kedua, kualitas pendidikan. Penyesuaian kurikulum membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Ketiga, keterlibatan siswa. Penyesuaian juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, akuntabilitas. Penyesuaian menunjukkan komitmen lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berikut adalah referensi yang menjadi acuan dalam penyusunan materi ini. Sebagai penutup, mari kita renungkan sebuah pesan penting. Barang siapa manusia yang selalu memulai pekerjaan tetapi tidak mampu melewati fase pertengahannya, maka akan gigit jari pada akhirnya. Pesan ini mengingatkan kita bahwa konsistensi dan ketekunan adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Fase pertengahan seringkali menjadi tantangan terbesar, namun justru di sanalah kekuatan dan semangat kita diuji. Jangan sampai kita mengalami gatal atau kegagalan total karena menyerah di tengah jalan. Tetaplah berjuang dan selesaikan apa yang telah kita mulai. Semoga pesan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melangkah maju tanpa henti. Oleh Andi Ana. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Tetaplah semangat, anak-anakku, penerus bangsa yang cemerlang.